Hasil kesepakatan Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran bahwa yang direfocusing itu adalah perjalanan dinas, belanja-belanja operasional, rapat-rapat dan lain-lain yang tidak tersentuh langsung dengan kepentingan publik atau masyarakat. Saya minta Pak, kitalah saling menjaga. Saya jaga Bapak, kita juga jaga mitra Pak. Jangan mempermalukan kita. Masa mitranya dipermalukan sama Bupati? Pada akhirnya nanti bupatinya kita kunjungan kerja ke sana tidak mau lagi berhadapan dengan kita. Bukan karena kesalahan saya, tapi karena kesalahannya Bapak yang memberikan itu. Ini bupati loh yang kita permalukan. Bupati juga yang sampaikan kepada kelompok nelayannya, dan bupatinya juga malu. Ya, akhirnya malu berkelanjutan. Selanjutnya masalah pergaraman. Terus kita impor garam. Kapan kita bisa mandiri garam ini? Di satu sisi laut kita negara kelautan, di lain sisi pula laut belum dibeli. Terus kita impor garam yang begitu besar. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat. Saya hormati Pak Menteri bersama dengan pejabat Eselon 1 KKP. Tahun 2020 mendapat penilaian WDP ini turun dari 2019 yang WTP. Saya ingin penjelasan pada hal mana yang tidak mendapat penilaian dari BPK. Tadi dijelaskan ada transaksi yang disclaimer, transaksi yang mana kira-kira yang sehingga tidak menjadi WTP. Dijelaskan Pak Menteri bahwa pendapatan dari KKP itu 857 miliar dengan aset 26 triliun. Kalau ini perusahaan tidak berbanding dengan aset, tapi ini kan bukan perusahaan. Kemudian selanjutnya realisasi 2021 baru 64,50%. Saya kira ini perlu perhatian Pak Menteri, jangan terus-terus menyiapkan silpa yang begitu besar, di lain sisi Bapak meminta untuk tambahan anggaran. Silpanya besar, tapi tambahan anggaran diminta. Saya kira tidak sinkron. Seharusnya bisa dibelanjakan 2021 ini sampai dengan 98%. Lagi berapa bulan? Jadi kalau ada eselon satunya yang tidak bisa membelanjakan anggarannya, diganti saja saya kira. Ya, karena tidak pandai membelanjakan anggaran. Selanjutnya refocusing. Hasil kesepakatan Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran bahwa yang direfocusing itu adalah perjalanan dinas, belanja-belanja operasional, rapat-rapat dan lain-lain yang tidak tersentuh langsung dengan kepentingan publik atau masyarakat. Saya melihat ini bahwa refocusingnya justru yang langsung ke masyarakat itu yang direfocusing. Saya kira tidak sesuai dengan standar yang kita buat bersama dengan Menteri Keuangan di Badan Anggaran. Olehnya itu saya minta kepada Pak Menteri dan jajaran Eselon 1 perlu fokus dalam memperbaiki atau membuat refocusing ini. Terhadap dapil 2021 pengadaan kapal CPCL-nya sudah siap. Ini perikanan tangkap ya Pak. Sampai sekarang kapalnya tidak ada. Ini juga mungkin direfocusing. Ya. Atau hanyut kapalnya ini. Saya melihat ini persoalan karena begitu juga eskavator. Ada 2 unit yang diberikan kepada Sulawesi Barat. Saya sudah telepon bupatinya, dua-dua bupati saya telepon. Dua-dua bupati yang kasih saya CPCL-nya sampai sekarang juga tidak ada, mungkin juga direfocusing.
Pak Suhardi lumayan ada CPCL. Kita malah baru dengar ada CPCL. Jadi saya minta Pak, kitalah saling menjaga. Saya jaga Bapak, kita juga jaga mitra Pak. Jangan mempermalukan kita. Masa mitranya dipermalukan sama bupati? Pada akhirnya nanti bupatinya kita kunjungan kerja ke sana tidak mau lagi berhadapan dengan kita. Bukan karena kesalahan saya, tapi karena kesalahannya Bapak yang memberikan itu. Ini bupati loh yang kita permalukan. Bupati juga yang sampaikan kepada kelompok nelayannya, dan bupatinya juga malu. Ya, akhirnya malu berkelanjutan. 2022 ini speedboat 124 unit dibanding dengan kapal nelayan yang 5 GT 65 unit. Ini saya lebih melihat bahwa kepentingan nelayan daripada speedboat ini lebih besar kepentingan nelayan. Speedboat ini banyak diparkir saja di provinsi, banyak diparkir di kabupaten. Di lain sisi nelayan kekurangan kapal. Jadi saya minta ini anggarannya speedboat ini dialihkan sebagian, kalau perlu dialihkan semua kepada pengadaan kapal nelayan. Selanjutnya KKP perlu lebih fokus untuk peningkatan produksi, ketersediaan SDM nelayan. Saya kira SDM-nya ini perlu. Kita akan sepakat bahwa SDM nelayan rendah. Di mana anggaran SDM nelayan? Ya, tadi ada Bintek itu 200 miliar. Saya support itu. Yang kedua, sarana tangkap dan budidaya. Tentu ini yang peningkatan produksi ya, di sini tempatnya. Kapal, alat tangkap, bibit dan lain sebagainya, di situ tempatnya. Kalau kita ingin peningkatan produksi. Kemudian perbaikan sistem pasar. Ya. Kemudian selanjutnya masalah pergaraman. Terus kita impor garam. Kapan kita bisa mandiri garam ini? Di satu sisi laut kita negara kelautan, di lain sisi pula laut belum dibeli, terus kita impor garam yang begitu besar. Ini perlu langkah-langkah yang lebih fokus sehingga ketergantungan kita terhadap impor garam dan juga impor bahan lainnya seperti salmon. Ya, walaupun salmon tidak di Indonesia, tapi barangkali ini juga jangan terlalu diberikan keluasan yang begitu luas. Di lain sisi mengurangi devisa kita. Kawasan rumput laut saya dorong. Begitu juga DAK untuk kabupaten perlu memperhatikan dapil sehingga ada nilai kita di dapil kita. Saya kira ini yang saya sampaikan, dan yang terakhir juga saya sudah dapat jawaban bahwa ternyata pimpinan belum tanda tangan terhadap refocusing ini. Kecurigaan kita pertama pimpinan melakukan, tapi syukurlah saya support kepada pimpinan yang tidak menandatangani refocusing itu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudah komitmen kolektif, kolegial.